Ya Ali, wahai Ali, idza mada 'ala al-mu'min arba'una sabah, bila melewati atau berlalu menimpa pada seorang mukmin 40 hari lamanya. Jadi bila berlalu 40 hari lamanya menimpa pada diri seorang mukmin, lam yujalisil ulama, dia tidak pernah duduk di majlis ilmu. 40 hari kagak pernah duduk di majlis ilmu. Maka ada dua dampak yang dimiliki oleh orang itu, dan juga dampak ini bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya pada diri dia, menjadi hukuman. Dampak yang pertama adalah qasa qalbuhu, maka akan keras hati. Jadi orang yang berlalu 40 hari gak pernah duduk di majlis ilmu, maka keras hatinya, sulit menerima nasihat, sulit menerima kebaikan-kebaikan. Yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi, wajassara 'alal kabair, dan dia mudah melakukan dosa-dosa besar. Jadi orang itu akan mudah gampang melakukan dosa besar, seperti uququl walidain, durhaka sama orang tua, az-zina, zina, mudminul khamr, mabuk-mabukan, minum khamar, dan yang seterusnya, termasuk musyrik dan seterusnya. Nah, terutama uququl walidain itu gampang banget sama dia. Itu kalau orang yang udah kagak kenal sama majlis ilmu, durhaka sama orang tuanya gampang gitu. Tuh sebenarnya. Kenapa bisa begitu? Karena fa innal ilma hayatul qalbi, katanya. Karena sesungguhnya ilmu itu dapat menghidupkan hati, menjadi cahaya lentera. Kalau 40 hari batasnya dia nggak pernah duduk di majlis ilmu, gelap tuh hati, ketutup tuh hati, kagak ada cahaya. Oleh karena hatinya kagak ada cahaya, kagak ada sinar ilmu yang masuk dalam dirinya, maka gampang melakukan dosa besar dan gampang berbuat sesuatu kekeliruan dan kesalahan. Makanya bersyukur tuh ya, di majlis ilmu di Masjid Nurul Hikmah tuh pertemuannya banyak ya. Nemu Syukri, nemu saya, Masya Allah, hati-hati makanya terang-terang ya, cahaya semua ya, saking bercahayanya tuh atur pulang takut domelin bini. Saudara, jadi penting kalau orang duduk di majlis ilmu tuh Masya Allah, pokoknya idaman Allah dan Rasulnya dan makanya begitu Pak. Saya bukan kalau ada majlis ilmu di kampung ente, bersyukur sama Allah. Kenapa? Paku bumi antum itu lagi ditaruh sama Allah ya, ditaruh, bersyukur ya. Bahkan orang-orang yang maaf kagak pernah nengok aja bisa dapat berkah, itu yang kagak nengok, apalagi yang nengok udah berkah, hatinya percaya. Tapi yang lebih parah lagi, ketika dia dengar ada majlis ilmu di kampungnya, punya kesempatan untuk hadir, dia kagak hadir selama 40 hari, dia sengaja kagak hadir, tuh dia menjadi hukuman dari itu ya. Dia jadi ancaman Allah tuh, hatinya bakal keras, bahkan mudah melakukan dosa-dosa besar, terutama uququl walidain. Ya saudara, alhamdulillah semua. Kalau orang yang rajin duduk di majlis ilmu, saudara, rata-rata hampir semua sama orang tuanya pada saya, sama orang tuanya pada saya, ya pada hormat, pada cinta. Rata-rata ada orang alim, tapi bisa dilihat orang-orang yang durhaka orang tua itu yang kamu majlis tahu tidak mau, yang gak pernah mau hadir di majlis ilmu, sering itu terjadi uququl walidain. Kalau orang taklim, biar bagaimanapun nama orang tua dia sayang,
dia cinta, dia hormat sama orang tua, ta'zim. Karena ridhonya Allah tergantung sama ridhonya orang tua. Dia takut kalau orang tua dia ridho diganti murka mau. Nah, itu yang namanya orang yang sudah punya cahaya ilmu di hatinya. Paling tidak kalau dia punya orang tua masih hidup, sering-sering dia datangin orang tuanya. Dia bagi rezekinya, dia bagi duitnya. Itu orang yang udah rajin duduk taklim begitu. Jauh dari orang tua dia telepon, "Bapak sehat, Pak, sehat, alhamdulillah. Anda mau main, Pak? Saya mau main ke rumah Bapak sudah terlalu iya, datang ke rumah Bapaknya. Dia lihat nyanya lagi tiduran di balai orang dokter bilang, di kipas salaman mbaknya luar biasa. Dicium tangannya bolak-baliknya sehatnya. Pas udah melirik gelangnya banyak banget. Gelangnya dia lirik satu-satu. Kapas banyak juga ya, dia banyak. Begitu pulang dia rawat dua. Ada yang gitu. Saudara yang dirahmati Allah, kalau orang taklim, insya Allah dia bakal orang mau insya Allah. Nah itu prolog aja, saudara, prolog di taklim supaya mengingat.